Akan duduk kembali. Shalom. Lagi shalom. Yang di rumah shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi kita hari ini. Baik kita yang punya kesempatan ada di gereja, kami keluarga pastori bahkan yang beribadah di rumah masing-masing, berharap kita sama-sama dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Sehat-sehat Bapak Ibu. Ini yang menjadi harapan saya sebenarnya. Berharap jemaat sehat, jemaat kuat, jemaat ada tidak berkekurangan. Saya berharap jemaat tidak minta-minta, tapi berjemaat semakin diberkati dalam kondisi hidup ini. Mari dapati pembacaan firman Tuhan dalam Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 ayatnya 1 sampai ayatnya yang ke 14. Tapi untuk pembacaan pertama kita baca ayat 1 sampai ayat 6. Sekali lagi Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 14, kita baca ayat 1 sampai ayat 6. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Amin. Silakan duduk kembali. Dalam kondisi duduk kembali sambil mendengarkan firman Tuhan, saudara dapat membaca ayat-ayat selanjutnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama Yesus bangkit dan kurang lebih 40 hari lamanya dia masih ada di bumi. Dalam jangka waktu 40 hari ini dia menampakkan diri beberapa kali. Saya coba hitung-hitung, paling kurang 6 kali. Pertama, ketika pagi-pagi murid-murid datang ke kubur dan mereka mendapati kubur kosong, dan ketika itu Maria Magdalena ketakutan, bingung, bahkan bilang ada yang mencuri Yesus. Dan akhirnya Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan murid-murid yang ada waktu itu. Selanjutnya dia juga menampakkan diri kepada dua muridnya yang sementara dalam perjalanan dari Yerusalem menuju Emmaus. Dan dalam perjalanan itu Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Yesus bercakap-cakap dengan mereka, tapi mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Ketika sampai rumah mereka, mereka mengajak Yesus masuk ke rumah itu. Dan seperti biasa, Yesus ambil roti, memecah-mecahkannya dan membagi-bagikan kepada mereka. Dan ketika membagi-bagikan kepada mereka, baru mereka sadar, wah ini Yesus ini. Dan setelah itu Yesus pergi. Selanjutnya Yesus juga menampakkan diri kepada Thomas. Thomas bilang, "Kalau nanti saya kasih masuk jariku di lubang paku, lubang bekas paku di tangannya dan di kakinya, baru saya percaya." Dan akhirnya Yesus datang menjumpai Thomas dan bilang, "Silakan masukkan jari." Tapi Thomas bilang, "Saya sudah percaya." Kepada murid-murid di Galilea, ketika murid-murid di Galilea berkumpul, maka Yesus datang kepada mereka. Dan juga yang terakhir,
ketika Yesus hendak naik ke sorga. Dia bawa murid-muridnya dan selanjutnya menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Dan Yesus naik ke sorga. Nah, yang bacaan tadi kita itu kali yang ketiga Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di tepi danau pantai Tiberias. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tertarik dengan bacaan ini karena beberapa waktu lalu di pastori kami setiap pagi membaca merenungkan firman Tuhan dan istri saya merenungkan ayat-ayat ini. Tapi ada beberapa hal yang saya dapati dalamnya yang dapat kita angkat sebagai renungan bagi kita untuk membuat langkah-langkah hidup kita semakin yakin dengan Tuhan kita, semakin mengaplikasikan iman kita dimanapun kita pergi dan berada. Maka hari ini ada beberapa hal yang saya bagikan bagi saudara dari ayat-ayat yang kita baca. Kita kembali baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga saja. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika saudara baca dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-5, maka ketika Yesus memilih murid-murid yang pertama, Yesus melewati pantai danau ini dan mendapati beberapa murid di situ. Dan ketika dia mendapati mereka, maka Yesus bilang, "Ikutlah aku. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia, bukan lagi penjala ikan." Kalau kita baca ayat pasalnya Lukas pasal 5. Dan menurut pengamatan saya, selama 3,5 tahun mereka ikut Yesus. Selama 3,5 tahun mereka ikut Yesus. Sekali lagi, selama 3,5 tahun mereka ikut Yesus. Mereka sudah tidak pernah lagi pergi menjala ikan. Tetapi sesuatu terjadi ketika Yesus mati, bangkit. Murid-murid belum semuanya percaya bahwa Yesus bangkit. Maka apa yang dilakukan oleh mereka? Petrus mengajak teman-temannya, "Ayo kita menjala ikan." Dalam artian, poin yang pertama di sini, Petrus kembali kepada masa lalunya. Petrus kembali kepada pekerjaan dulunya. Dia sudah putuskan ikut Yesus menjadi penjala manusia. Tetapi ketika Yesus mati, ketika Yesus sudah bangkit, mereka belum percaya dan mereka kembali kepada pekerjaan lama mereka. Ini saya alegorikan bahwa ketika kita sudah ikut Yesus, meninggalkan dosa-dosa kita, meninggalkan hidup lama kita, maka jangan coba-coba lagi kembali kepada hidup lama kita. Jangan lagi kembali kepada masa lalu kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang ketika kita sudah melayani Tuhan, kita sudah bertobat, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu kita kembali kepada hidup lama kita. Kita tidak meninggalkan dosa-dosa kita, kita tidak meninggalkan hal-hal lama kita. Tetapi ketika kita sudah bertobat, kita berbalik kepada hal-hal lama kita. Petrus menjadi patokan mereka. Ketika Petrus mengajak, "Saya mau pergi tangkap ikan," mereka yang lainnya ikut Yesus. Saudara, maka puji Tuhan, Yesus tidak membiarkan mereka meninggalkan kembali kepada hidup lama mereka. Yesus datang temui mereka. Yesus datang temui mereka dan mengajak mereka kembali kepada pelayanan. Buktinya, kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya dalam ayat 15 dan selanjutnya, maka Yesus menghadap Petrus dan bertanya kepada Petrus. Kenapa kepada Petrus? Karena Petrus ini menjadi patokan mereka. Ketika Petrus kembali, maka yang lainnya kembali. Tetapi Petrus dihadapi oleh Yesus. Dan apa yang Yesus bilang sama Petrus? "Simon, anak Yohanes." Sama dengan Petrus, anak Yohanes. "Apakah engkau mengasihi aku?"
Petrus bilang, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-domba. Kembali kepada pelayanan, kembali kepada hidup barumu, jangan lagi kembali kepada hidup lama. Sayangnya banyak orang kembali kepada hidup lama mereka. Dalam kondisi saat ini Bapak Ibu, kondisi saat ini banyak yang kembali kepada hidup lama mereka. Mereka kecewa dengan Tuhan. Saya barusan lihat di Italia, kalau diceritakan sih kayak tidak enak sih. Tapi saya sempat kasih tunjuk ke Dina. Saya coba cari lagi tapi sudah dihapus karena kurang etis. Ada 3 perempuan Italia, mereka pegang salib dan pakaiannya tidak etis, maksudnya pakaiannya sudah tidak etis, dan salib itu dipasang di bagian belakang mereka, dan mereka mengolok-olok Kristen itu agama penipu, Yesus itu pembohong, dan lain sebagainya dalam bentuk bahasa Italia. Kenapa? Karena depresi dengan corona yang mewabah, sekian juta orang meninggal, sekian ribu orang meninggal. Banyak orang kembali kepada hidup lama mereka karena kecewa dengan kondisi ini. Seperti Petrus barangkali kecewa Yesus mati, dan mereka kembali kepada hidup lama mereka. Barusan ini saya telepon saudara-saudara saya telepon jemaat, dan sudah beberapa jemaat saya sudah telepon, saya telepon keluarga saya. Dan salah satu saudara saya yang mengangkat, laki-laki ipar, dia bilang begini, gara-gara corona ini saya tidak tahu lagi di mana gerejaku. Tidak tahu lagi di mana gerejaku, karena kami hanya bisa ibadah di rumah, di kelompok-kelompok kecil. Saya bilang begini, kesempatan dalam kondisi kita suruh ibadah di rumah, kesempatan pergunakan dengan baik. Cari Tuhan, jangan cuma di gereja, cari Tuhan di rumah, baca firman Tuhan, doa, memuji, menyembah dimanapun kau pergi dan berada. Dia bilang begini, kami ini pekerja, maka kami butuh pendeta. Saya bilang, kau bohong lagi. Waktu kemarin sebelum corona, pintu gereja terbuka lebar-lebar, kau tidak cari Tuhan. Sekarang corona membuat orang tinggal di rumah, kau bilang saya butuh pendeta, cari Tuhan. Saya bilang begitu, langsung dia kasih HP-nya sama istrinya, kakak saya. Dia bilang dia pergi karena kena tembak. Nah, kondisi-kondisi inilah yang terkadang membuat kita meninggalkan Tuhan dan kembali kepada masa lalu kita. Kita depresi tertekan dengan masalah ekonomi, kita depresi tertekan dengan masalah sakit penyakit, kita depresi tertekan dengan masalah-masalah yang kita hadapi, dan membuat kita bukan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi membuat kita meninggalkan Tuhan dan kembali kepada hidup lama kita. Puji Tuhan, Engkau yang hari ini barangkali sementara berjuang untuk kembali ke hidup lamamu, Tuhan menegur engkau hari ini. Seperti Tuhan datang kepada Petrus dan teman-teman, balik melayani, balik kepada Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan. Saat ini engkau yang ada di sini maupun di rumah masing-masing, kembali dekatkan diri kepada Tuhan. Dimanapun engkau mendengarkan siaran ini, kembali kepada Tuhan, supaya engkau semakin dekatkan diri kepada Tuhan, bukan meninggalkan Tuhan dan kembali kepada hidup lama. Yang kedua yang ingin saya bagikan dari bacaan-bacaan yang kita dapat hari ini, ayatnya yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Yang kedua yang ingin saya bagikan dari bacaan kita, pertama tadi, jangan tinggalkan Yesus dan kembali kepada masa lalu. Tetapi walaupun dalam kondisi sulit, engkau harus tetap ikut Yesus sampai garis akhir. Yang kedua, belajar tunduk
kepada firman Tuhan. Sekali lagi, belajar tunduk kepada firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika saya seorang tukang kayu dan saya sudah kerja tapi tidak ada hasil, dan orang yang bukan tukang kayu datang dan berbicara sama kita, kasih saran kepada kita, saya bertanya, tukang kayu mau dengar? Pasti dia tidak mau dengar, betul? Saya seorang pengusaha atau saudara seorang pengusaha dan saya bukan seorang pengusaha, dan saya datang kepada saudara ketika saudara sudah berusaha kiri kanan tapi tidak ada hasil, dan saya datang, saya bilang kau mesti rubah begini. Mungkin saudara tidak dengar karena saudara bilang saya lebih berpengalaman dari saudara, saya lebih berpengalaman dari saudara. Tetapi murid-murid berbeda. Ketika Yesus bilang, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Sementara sepanjang malam mereka sudah kerja, tidak dapat apa-apa. Tapi ketika mereka tunduk kepada firman Tuhan, kepada apa yang disampaikan oleh Yesus, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Ayat selanjutnya, lalu mereka menebarkan jala dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Wow. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi-kondisi seperti ini, mau atau tidak mau, kalau mau diberkati, kalau mau melihat berkat-berkat Tuhan melimpah atas hidupmu, maka tunduk kepada firman Tuhan. Amin. Murid-murid tunduk, tebarkanlah jalan di sebelah kanan, maka mereka mendapatkan. Teringat juga ketika Lukas pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke 9. Di situ ketika Yesus menjumpai mereka dan sepanjang malam juga mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi oleh anugerah Tuhan ketika Yesus mendapati mereka, maka Yesus bilang, tebarkanlah jalamu lagi. Dia bilang, sepanjang malam kami telah bekerja, tetapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi Yesus bilang, tebarkan, maka mereka mendapat. Ayatnya yang keempat, 5 dan seterusnya. Dia bilang begini, karena kau yang suruh, maka saya menebarkan juga. Tapi kalau seandainya bukan kau yang suruh, maka saya tidak melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya yang suruh saudara, pertimbangkan matang-matang. Tapi kalau Tuhan yang suruh saudara, tidak usah pertimbangkan, lakukan saja. Amin. Kalau saya yang suruh saudara, pertimbangkan, perhitungkan baik-baik sana sini. Tapi kalau Tuhan yang suruh saudara, lakukan saja. Tidak usah bantah-bantah. Karena ketika Tuhan yang suruh saudara, maka pasti Tuhan sudah sediakan hal-hal yang baik untuk menolong saudara. Amin. Murid-murid pernah bertanya kepada Yesus, Yesus, kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Apa yang kami dapat nantinya? Yesus bilang, engkau akan mendapatkan sekian kali lipat. Engkau akan mendapatkan hal-hal yang baik. Dan karena itu ketika Tuhan yang suruh, maka ikuti saja. Banyak orang disuruh bawa persepuluhan, dia perhitungkan. Banyak orang disuruh berkorban, dia perhitungkan. Banyak orang disuruh ibadah, dia perhitungkan. Apalagi kondisi-kondisi sekarang, ibadah online. Banyak yang online
santai-santai saja, tidak usah memuji, dia debat dengar-dengar saja. Apalagi sekarang banyak sekali yang online, dia cari yang tepat, tidak masalah. Tapi ogah-ogahan, yang penting mengenakan telinganya. Dan selanjutnya ya, dia melakukan atau tidak, tidak. Tapi dengar baik, jemaat Tuhan, engkau yang di rumah, engkau yang ada di tempat ini, kalau Tuhan yang suruh, lakukan saja, maka pasti engkau terpelihara. Amin. Saya jujur, saya berpikir begini, kalau ibadah online, kami pastori pasti kekurangan. Kalau hitungan kalkulasi ekonomi. Tapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya saudara yang di rumah, saudara yang ada di tempat ini, kami di pastori, semua terpelihara oleh Tuhan. Kenapa? Karena memang kondisi ini Tuhan melihatnya. Tadi saya dapati seorang bapak tadi bicara sama saya dikasih banyak hal. Ada berkat dibawakan, di kios dibawakan ke sini. Saya percaya bahwa kita tidak minta-minta, Tuhan menyuruh orang bawakan kita. Elia ketika dia susah di pinggir danau kering, habis airnya, tidak ada roti lagi, tidak ada minum lagi, burung gagak bawakan makanan. Janda Sarfat yang menghadapi kondisi sulit, ketika dia melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Elia, yang diperintahkan Tuhan melalui Elia, dia melakukannya. Akibatnya dia tidak kekurangan sampai Israel pulih. Saya percaya ketika Tuhan menyuruh sesuatu bagi saudara hari ini, lakukan. Tidak usah tahan-tahan. Kalau memang Tuhan yang suruh, lakukan saja. Karena ketika kita melakukannya, maka pemeliharaan Tuhan akan terus menjadi bagian kita. Dan yang ketiga dan terakhir, kita kembali ke ayat tadi. Yang ketiga dan yang terakhir, ayatnya ayat yang ke-8, 9, dan 10. Alkitab berkata seperti ini. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat dan penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun banyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah kita sarapan. Tidak ada di antara murid-muridnya berani bertanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Nah, saudara-saudara, yang ketiga yang ingin saya bagikan bagi saudara, tadi Yesus tanya kepada mereka, ada kalau padamu? Mereka bilang tidak ada. Yesus bilang taburkan jala di sebelah kanan, dan selanjutnya mereka mendapatkan banyak ikan. Ketika mereka naik, sebelum mereka naik ke atas, pas mereka naik, mereka lihat Yesus sudah buat api, dan di atasnya ada roti dan ikan. Pertanyaan, ikan dan roti ini dari mana? Saya percaya ini milik Yesus. Apakah dia buat di situ, atau dia bawa, atau dia bilang harus ada? Karena dia sudah punya kuasa yang hebat. Dia punya kemampuan. Yang saya ingin bagikan adalah Yesus dalam kondisi itu, mereka tidak punya. Yesus berbagi dengan mereka. Yesus bawa roti, bawa ikan. Dan sebelum mereka datang, sudah ada roti dan ikan di atas api. Yang ketiga yang ingin saya bagikan bagi saudara, Yesus mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada, dan dia suka berbagi. Sekali lagi, dia suka berbagi. Dia menyenangkan yang tidak ada menjadi ada. Tadi tidak ada ikan, dia suruh tabarkan jalannya. Maka mereka menarik dan banyak sekali ikan besar-besar. Selanjutnya dia tidak bawa apa-apa, tidak ada ikan, tidak ada roti. Tetapi ketika mereka datang, ada roti dan ada ikan. Mereka tidak makan sendiri, dia tidak makan sendiri, tapi dia bilang, ayo mari kita sarapan. Artinya begini, Yesus mau berbagi dengan murid-muridnya. Ini ajaran bagi kita.
Sekali lagi, ini ajaran bagi kita. Seringkali dalam kondisi-kondisi seperti ini, orang hanya begini, minta, berharap ada datang, berharap ada datang, berharap ada datang. Betul? Tapi saya coba ingin berbagi dengan saudara. Mari dalam kondisi ini jangan cuma kita begini, tetapi kita mari berbagi. Di bawah kita masih banyak orang yang membutuhkan, betul enggak? Mari kita berbagi dengan mereka. Karena ketika kita berbagi, maka kita tidak kekurangan. Ingat enggak? Tuhan Yesus buat mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan. Saudara, ketika itu Yesus ambil roti dan 2 ekor ikan ini, dia menengadah ke atas dan dia bersyukur, berdoa. Mujizatnya terjadi kapan? Apakah ketika dia berdoa langsung roti jadi besar? Ketika dia berdoa itu ikan yang kecil itu jadi besar? Tidak sebenarnya. Mujizatnya terjadi ketika dibagikan ke murid-murid dan murid-murid membagikan ke jemaat yang hadir pada waktu itu. 5.000 orang. Yang terhitung laki-lakinya lagi. Ketika Petrus bagi, lanjut, ini roti yang di tangan Petrus ini tidak habis-habis. Sampai habis orang-orang yang dibagi, baru habis roti di tangan. Dalam artian, selama kita mau berbagi dengan orang lain, maka kita tidak akan kekurangan. Tetapi ketika kita mulai menampung hanya untuk kita, kita akan terus hidup dalam kekurangan. Ini intinya. Yesus ketika berbagi, suka berbagi dengan murid-muridnya. Dia berbagi dengan orang lain. Mari kita contohin, Bapak Ibu saudara-saudara, kita contohin. Dalam kondisi-kondisi sulit hidup kita, mari kita berbagi dengan orang lain. Ketika kita berbagi, kita tidak mengalami kekurangan. Amin. Tapi ketika kita coba menampung untuk diri kita sendiri, untuk kita sendiri, kita akan selalu berkekurangan. Puji Tuhan, 3 hal yang saya bagikan bagi saudara. Pertama, jangan tinggalkan Yesus dan kembali ke masa lalu. Yang kedua, belajar tunduk kepada firman Tuhan, lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan yang ketiga, dalam kondisi sulit saat ini, mari kita belajar berbagi untuk orang lain. Tuhan Yesus memberkati.